Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Paimin rekomendasikan film ini untuk ditonton ya. Langsung aja ke alur film. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lizelle. Pas dia mau berangkat kerja, juragan kos yang bernama Arnold sudah menunggu untuk nagih uang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Saat itu Lizelle beralasan kalau dia belum punya duit. Lalu dia berjanji akan bayar uang sewanya nanti saat balik kerja. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Pas sudah nyampe di kantor, Lizelle pun mengikuti meeting tim marketing. Di sana semua marketing tembus target minimal penjualan. Sedangkan Lizelle belum mencapai target pada bulan itu. Manajernya pun ngasih tahu Lizelle kalau batas waktu pencapaian targetnya itu cuma 3 bulan. Dan kalau lebih dari itu, Lizelle bahkan berakhir. Akhirnya dia berjanji bakalan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualan di bulan itu. Selesai meeting, teman kerja Lizelle yang bernama Dan pun basa-basi nanyain apa yang terjadi. Dia bilang kalau ada apa-apa Lizelle bisa curhat dengan dirinya. Tapi Lizelle malah menjawabnya dengan sombong kalau dia nggak membutuhkan bantuan dari siapapun, karena dirinya adalah marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, Dan akhirnya mengatakan bahwa itu merupakan prestasinya masa lalu. Sehingga Lizelle harus sadar jika saat ini dia diambang pemecatan. Sepulang kerja ternyata Arnel sudah menunggunya. Tapi karena Lizelle belum megang duit, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa sepengetahuan Arnel. Di dalam kamar kos, terlihat barang-barang mewah yang dibeli Liz dan juga ada beberapa tagihan kartu kredit. Keesokan harinya, sang manajer memperkenalkan seorang marketing baru bernama Susan. Dia merupakan ex-marketing terbaik dari kompetitor perusahaan mereka. Hari pertama kerja, Susan langsung mendapat klien. Hal itu membuat Liz jadi iri. Sepulang kerja, lagi-lagi Liz ditagih uang kos. Dia terus beralasan dan berjanji besok akan membayar. Arnel lalu menawarkan pembayaran dengan cara lain, namun Liz menolaknya. Hari berikutnya saat meeting, si bos memberikan kabar baik. Jika para marketing memenuhi target bulan itu, akan mendapat bonus yang sangat besar. Susan yang menjual banyak properti membuat Lizelle merasa sangat iri. Dikarenakan sejak kehadiran Susan, dia jadi tersingkir. Si bos juga memberi peringatan pada Liz kalau kliennya banyak yang mundur dan dia akan dipecat jika tidak menjual properti bulan itu. Dia pun menelpon semua kliennya untuk memenuhi target penjualan. Tapi sialnya tak ada satu klien yang mau membeli. Sore hari ada satu klien yang datang. Dengan pede Liz menghampiri klien itu. Namun klien itu ternyata mencari Susan. Karena hal itu, Liz semakin kesal dengan Susan. Awalnya Susan menjelaskan tentang properti itu secara wajar dan normal. Di tengah penjelasan Susan tentang keunggulan propertinya, sang pembeli yang udah gagal fokus terhadap Susan bertanya tentang promo yang sudah Susan janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata, promo yang dimaksud adalah setiap pembeli yang sudah deal dan membayar cash akan diberi jatah apem legitnya Susan. Karena sudah deal, Susan pun menepati janjinya dan mengajak kliennya ijlik di balkon. Lizelle akhirnya diam-diam mengikuti Susan. Dia pun melihat teknik marketingnya. Betapa kagetnya Liz melihat teknik marketing S3-nya Susan. Seusai Susan memberikan hadiah promo dan menyelesaikan administrasi, Lizelle pun menghampiri Susan. Dia bilang kalau dia sudah tahu teknik marketing licik ala Susan. Mendengar itu, Susan pun terkejut lalu dia meminta tolong ke Lizelle untuk menjaga rahasia. Susan juga menambahkan kalau dia terpaksa melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan buah hatinya yang sedang sakit. Lizelle pun nggak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Dia lalu ninggalin Susan dan pergi begitu saja tanpa satu kata pun. Sepulang kerja, Susan pun menjemput anaknya yang dia titipkan ke tetangga yang bernama Dennis. Dia pun menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak murung. Susan pun cerita kalau teknik marketingnya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Susan lalu menjemput putrinya, kemudian pulang ke kamar kosnya sendiri. Di tempat lain, Lizelle kaget karena kamar kosnya digembok. Dia pun mendatangi Arnel buat minta kunci gembok kamarnya. Tapi Arnel menolak permintaan tersebut karena Lizelle gak nepatin janjinya untuk bayar kos. Arnel pun ngasih opsi lain di mana kalau Lizelle mau melakukan keinginan Arnel, maka pembayaran yang nunggak akan dianggap lunas. Karena gak punya pilihan lain, akhirnya Lizelle pun menyetujui tawaran Arnel untuk memandikan burungnya. Lizelle yang belum mencapai target penjualan akhirnya pergi ke klub sambil minum buat ngilangin stres. Di sana dia berkenalan dengan pria taman bertato. Lalu Lizelle mencoba trik marketing yang dilakukan oleh Susan untuk pertama kalinya. Usaha tersebut pun membuahkan hasil, di mana keesokan harinya pria taman bertato itu datang dan deal membeli 3 unit apartemen.
Liz langsung memberikan bonus adu mekanik dengannya. Rekan-rekannya pun memuji kehebatan Liesel yang bisa dengan cepat mengejar target. Susan lalu menghampiri Liesel dan mengatakan kalau dia tahu Liesel menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Namun dengan sombongnya Liz berkata kalau dia tidak mengikuti trik kotor Susan, melainkan itu karena keahliannya di bidang marketing. Liesel yang masih iri dengan pencapaian Susan. Saat itulah mereka menjadi rival dan memperebutkan posisi nomor 1 di perusahaan. Hari demi hari mereka lalui. Susan dan Liesel saling bersaing untuk mendapatkan banyak klien. Mereka pergi ke klub malam untuk mendapatkan klien. Tentu saja, mereka menggunakan teknik marketing yang sama, yaitu setiap pembeli akan mendapat bonus apem legit mereka. Hingga pada suatu momen, mereka bertemu dengan calon klien di tempat yang sama di sebuah klub malam. Di sana mereka berdua mengaku tidak mengenal satu sama lain. Liesel dengan liciknya menumpahkan minuman ke baju Susan. Pas lagi ngobrol santuy di saat Susan pergi toilet membersihkan bajunya, diam-diam Liesel menaruh sesuatu ke dalam minuman Susan. Setelah balik dari toilet, Susan pun meminum minuman yang sudah ditaruh bubuk di dalamnya. Hal itu membuat Susan seketika teler. Kemudian dia diantar pulang oleh keponakan si calon klien. Liz kemudian membisiki pria itu. Dia bilang kalau Susan adalah cewek BO. Pria itu kemudian membawa Susan pulang ke rumahnya. Karena sudah sanggup melihat Susan. Tak pakai lama, meski Susan tak sadarkan diri, pria itu mengejut Susan dengan sangat brutal. Ketika terbangun di pagi hari, Susan yang akan pulang pun diberi uang oleh pria brewok. Dia bilang kalau itu adalah uang BO-nya. Susan pun bingung dan bilang kalau dia bukan cewek BO, dan semua yang dituduhkan Liz tidaklah benar. Dengan sedih Susan pulang karena sudah ditelepon Dennis. Keesokan harinya, Liesel sangat senang karena dia melewati pencapaian Susan. Dia dipuji oleh teman-teman marketingnya yang lain. Gak lama setelah itu, Susan pun datang dan mengajak Liesel untuk berbicara empat mata. Susan sangat marah dengan fitnah Liesel yang bilang kalau dia cewek BO. Liesel pun gak peduli dengan semua bacotan Susan. Meskipun Susan sudah bilang kalau dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit, Liesel tetap tak menaruh simpati kepadanya. Bahkan dengan sombongnya, Liesel bilang kalau itu adalah akibat perbuatan Susan sendiri yang dengan berani bersaing dengannya untuk menjadi marketing nomor 1 di perusahaan. Setelah obrolan itu, pria botak yang mereka temui di klub datang ke kantor. Niatnya pria botak itu mencari Susan, namun Liz menikungnya lebih dahulu. Susan pun mengalah dan lebih memilih ngobrol dengan Dan. Di sini Dan melancarkan sepik-sepik iblisnya dan mengajak Susan untuk ngobrol santuy di lantai atas kantor. Susan pun setuju dan mereka naik lift ke lantai atas. Di tempat berbeda, Liz mencapai kesepakatan dengan pria botak. Dia mau diijelik asalkan pria botak mau membeli semua apartemen yang tersisa. Sedangkan Susan yang bersama Dan terbawa suasana. Sampai di lantai atas yang sepi, tak pakai lama, Susan memberikan servis ganti oli gratis pada Dan. Sedangkan si Liz sendiri yang sudah deal dengan si botak juga digenjot dengan brutal di kamar apartemen. Beberapa hari kemudian di saat Susan bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis kalau anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus segera dioperasi. Susan pun bingung karena meski semua tabungan Susan digunakan, belum cukup untuk biaya operasi anaknya. Dia pun berusaha menelpon semua calon kliennya, tapi nggak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Kemudian dia menelpon salah satu sahabatnya untuk dicarikan klien. Sahabatnya itu memberikan satu klien, tapi klien itu punya permintaan yang aneh-aneh. Susan tak peduli dan siap menanggung resikonya. Paginya di kantor, Susan begitu resah karena kliennya belum juga datang dan tidak bisa dihubungi. Susan semakin resah karena kondisi anaknya semakin kritis. Saat itu klien yang direkomendasikan pun datang, namun lagi-lagi ditikung oleh Liz. Susan yang fokusnya teralihkan karena anaknya sedang kritis lagi-lagi mengalah. Liz kemudian mengajak klien itu untuk melihat apartemen. Namun ternyata pria itu cuma ingin bonus adu mekanik saja. Dia tidak ingin membeli properti. Di sana Liz pun dianiaya dan dipaksa untuk icelik dengan klien itu. Mungkin ini asap Liz karena suka menikung teman. Susan yang sedih melihat anaknya semakin kritis pun mengambil keputusan untuk melakukan operasi untuk anaknya. Di tempat lain, Liz curhat dengan pengalaman kekerasan yang baru saja dialami pada Dan. Saat itu Dan pun menyuruh Liz untuk berhenti menggunakan trik marketingnya. Balik ke Susan, akhirnya dia ngambil jalan yang sesat. Susan pun menemui tetangga kosnya yang bekerja sebagai sopir taksi. Dia menyuruhnya untuk mencuri uang milik Liesel. Dengan kesepakatan uang akan dibagi rata, dan Susan memberikan bonus adu mekanik dengan sopir itu. Tetangganya itu pun setuju dan langsung menjalankan aksi begalnya. Selesai curhat dengan Dan, Liz pun pamit pulang. Dia pun naik taksi. Ternyata sopir taksi adalah tetangga Susan tadi. Dia lantas membawa Liz ke tempat sepi dan merampok semua uang bonus hasil kerja Liesel.
Namun dalam aksinya, si sopir taksi ini sangwek dan mengajak paksa Liz untuk ngetaboli. Tanpa sengaja sopir taksi ini mencekik leher Liz sehingga dia meninggoy. Kemudian keesokan harinya dengan buru-buru, si sopir taksi memberikan semua uang hasil rampokannya itu kepada Susan dan cabut begitu saja. Susan melihat berita di TV tentang Liz yang meninggoy dan dirampok. Susan merasa bersalah atas kejadian itu. Namun demi kesembuhan putrinya, maka dia tak ada pilihan lain. 6 bulan berlalu, terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga dia mendapatkan banyak bonus. Namun Susan juga membagi sedikit uang bonus itu pada teman-temannya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah pentingnya ilmu marketing ya saudara-saudara. See you, jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan.